Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Begitu konsepnya. Jadi kalau Bapak Ibu rajin ibadah, nanti imannya bertambah tuh, terasa. Dan kalau dia buat dosa, imannya akan turun. Nah, saya punya pengalaman, misalnya ada satu jemaah kami pernah berbicara begini pada saat ikut umroh dengan travel kami. Dan dia mengatakan, Ustadz, kenapa ya selama di Mekah Madinah ini terasa kayak dekat sekali sama Allah. Rasanya bahkan kalau mati pun siap gitu. Karena sangat nyaman rasanya. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu lagi ibadah kepada Allah? Imannya lagi naik. Di Mekah Madinah bahkan nonton TV pun kan kita tidak. Walaupun kita nonton TV biasanya di kamar masih diputar Mekah juga. Tawaf, dengerin tilawah. Semua perempuan tutup aurat. Kita tidak pernah dengerin musik. Masuk di mall dekat Mekah, Masjid Haram Madinah sama Mekah, mana ada orang putar musik pun tidak ada di mall gitu kan. Kita belanja aja biasa. Kita selalu kejar sholat. Jadi sibuk dengan amal sholat. Nah itu imannya naik pasti. Dosanya pun ditutup pada saat itu. Dia tidak buat dosa. Dia takut karena dia lagi haji atau umroh. Maka disitulah iman dia naik dan turun pada saat dia buat dosa. Ini contohnya. Nah sekarang, bagaimana caranya supaya iman saya selalu naik? Atau istiqomah dalam masalah itu. Ini sering saya sampaikan dalam pengajian kami. Kalau dari saya ada 4 kiat. Yang pertama itu yang paling besar pengaruhnya majelis ilmu seperti ini. Ilmu itu pengaruh besar sekali. Saya tanya Bapak Ibu tolong jujur. Sebelum hadir tadi yang sudah hadir, beda gak imannya? Hah? Terasa lebih dekat sama Allah gak? Nah itu efek ilmu. Jadi jangan heran kalau pulang nanti, oh saya tadi dengar pengajian, kayaknya saya mau sholat malam deh. Kayaknya saya mau zikir. Kayaknya saya mau mulai, saya tobat dari dosa saya. Itu efek ilmu. Itu jangan dibilang kok saya kenapa begini lalu kemudian dia tinggalkan. Enggak. Justru raih itu. Itu ilmu yang pertama. Jadi majelis ini penting. Makanya buat konsep tidak ada hari tanpa ilmu. Tiap hari dengerin. Handphone kita ini sekarang luar biasa ini, ya. Kemana-mana kita bawa. Di ranjang, ada orang sebagian bawa ke kamar mandi bahkan. Di jalan, di mana-mana. Dan handphone ini bisa kita setiap saat dapat ilmu dari situ. Ya, di YouTube kami misalnya Bapak Ibu kalau datang ke Khalid Basama Official, diklik logonya, ada di bawah logo itu nanti akan muncul beranda video dan ada playlist. Klik playlist itu akan keluar puluhan kajian kitab seperti ini. Lebih dari 30 kitab yang kami sudah bedah. Bisa diikutin, didajikan kurikulum harian. Bedanya Bapak Ibu kayak kuliah sama saya, tapi tidak ada ijazah, tidak ada ujian aja. Tiap hari, hari Senin belajar akidah, hari Selasa belajar hadis, hari Rabu belajar fikih misalnya. Semua ada kajian-kajian di situ. Ya, tinggal diikutin saja. Nanti kalau mau lebih jelas bisa Bapak Ibu yang hadir di sini bisa tanyain teman-teman kameramen insyaallah dan bisa dipandu ya. Kemudian yang kedua dari setelah ilmu adalah amalkan. Nah banyak orang berilmu sudah sekian tahun Bapak Ibu hadir majelis ilmu sudah dengar tentang sholat malam. Pertanyaan sudah sholat malam belum? Sudah dengar sholat duha? Sudah sholat duha belum? Sudah dengar sedekah? Sudah sedekah belum? Gitu. Masalahnya itu belum diamalkan ilmunya. Amalkan dan dalam mengamalkan ilmu harus dipaksakan. Dan yang ketiga, komunitas. Teman-teman kita. Harus yang dekat sama kita ini semua orang-orang yang baik. Orang yang soleh dan solehah. Kita boleh kenal orang banyak. Tapi yang jadi teman dekat kita, teman duduk kita ngobrol, teman jalan harus orang yang lebih baik imannya daripada kita. Kita terpengaruh. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berdoa, ya Allah, ya kokohkan hakiku di atas keimananmu. Nabi SAW sering kali mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW, ya Rasulullah, sering kali anda baca doa itu. Maksudnya siapa anda? Anda seorang Nabi, masa khawatir hatinya bisa terbolak-balik? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, hati manusia berada di jari jemari Sang Rahman, zat yang maha pengasih Allah. Allah bolak-balikkan siapa saja yang dia inginkan. Maka kita dianjurkan untuk selalu minta agar Allah kokohkan kita, maka berdoa. Insya Allah dengan ini bisa konsisten. Ya.